Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da zuhur hari Selasa 10 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah. Ainal banat? Pada datang tidak? Banat, pelajaran. Kalau tidak diikob semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Selasa 10 Jumada Tsaniyah 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadaili As-Siyam. Ada yang hafal hadis, silahkan. Bu Qatadah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah, hafizahullah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim, haddatsana Affan bin Muslim, haddatsana Wahib bin Sa'id, an Yahya bin Sa'id bin Affan, an Yahya bin Sa'id bin Hayya. عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. Ada Wahib huna man Wahib? Wahib bin Khalid bin Ajlan. Ahsanta, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Abi Suhail an abihi an Talhata ibni Ubaidillah ana a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sa'ira ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah faqala as-salawatil khamsa ila an tatawwa'a syai'a faqala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam faqala syahr Ramadan ila an tatawwa'a syai'a faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah faqala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syara'i al-islami qala walladhi akramaka la atatawwa'u syai'a wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'a faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aflaha in sadaqa au dakhalal jannah in sadaqa. Hadis ini masih membahas tentang keutamaan yang terakhir, bahwa melaksanakan puasa Ramadan dari penyebab masuk kepada surga. Poin pendalilan di sini jelas seperti hadis-hadis yang terdahulu, dan berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja Al-Baglani, dan Al-Baglani Al-Balkhi Al-Thaqafi, dan dia seorang rawi yang di atas derajat thiqah.
Dikatakan oleh Abu Abdullah Al-Hakim Sahibul Mustadrak, siqatun ma'mun. Dan Imam Ahmad asna alaih, memuji atasnya. Dan berkata An-Nasa'i siqatun saduq. Dan disikohkan oleh para ulama yang lain seperti Yahya ibnu Ma'in, Abu Hatim, dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan Abu Raja Al-Baglani dari Ismail ibni Ja'far. Indak ya Hudzaifah, haddatsana Ismail ibnu Ja'far. Ismailu atau Ismailun? Ismail. Limada ma fi tanwin kama Muhammadun? Alatul ila sabab. Awalan limada? Idza su'ila mada sababu hada? Baik, mamnu' min as-sarf. Ma illatuh? Wal ujmah, ahsanta. Idan haddatsana Ismailu la taqul Ismailun. Mamnu' min as-sarf bimakna mamnu' min at-tanwin. Fa Ismail ibnu Ja'far barakallahu fikum huwa Ismail ibnu Ja'far bin Abi Katsir Abu Ishaq Al-Ansari Al-Madani, dan dia rawi yang thiqah. Disikohkan oleh Abu Daud As-Sijistani, Abu Zur'ah Ar-Razi, Al-Hakim, dan Ahmad ibnu Hanbal mengatakan thiqatun la a'lamu illa khaira. Dan berkata Ali ibnu Al-Madini thiqah, dan disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in. Kemudian meriwayatkan di sini dari gurunya Abu Suhail, dan Abu Suhail meriwayatkan dari bapaknya, kemudian dari sahabat. Maka siapa Abu Suhail? Abu Suhail di sini barakallahu fikum, dia Nafi' ibnu Malik ibnu Amr Al-Asbahi, dan Al-Asbahi Al-Madani, seperti kabilah Imam Malik. Dan Abu Suhail Nafi' ibnu Malik di tabaqah yang keempat dari sigar at-tabi'in. Dan Abu Suhail rawi yang thiqah, disikohkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Maka dia rawi yang thiqah, Abu Suhail yang bernama Nafi' ibnu Malik, meriwayatkan di sini dari bapaknya. Tentunya bapaknya siapa? Malik ibnu Amr ibnu Al-Harith Al-Asbahi, sama nisbahnya kepada bapaknya. Maka Malik ibnu Amr ibnu Al-Harith Al-Asbahi Al-Madani, maka dia rawi yang thiqah, disikohkan oleh Imam An-Nasa'i dan Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi. Thiqatun walahu ahadits salihah, dia thiqah dan mempunyai hadis-hadis yang baik. Maka dari tarjimah sanad ini, maka sanad ini musalsal bil madaniyin, mulai dari Ismail ibnu Ja'far Al-Ansari, kemudian meriwayatkan dari Abi Suhail Al-Asbahi yang juga Al-Madani dari bapaknya, yang mana Abu Suhail meriwayatkan dari bapaknya, dan bapaknya tentunya dari kabilah yang sama, dari Malik ibni Amr. Maka Nafi', Abu Suhail Al-Madani, dan bapaknya Malik, Nafi' ibnu Malik ibnu Amr,
dan meriwayatkan dari Talhah ibnu Ubaidillah. Dan Talhah ibnu Ubaidillah asalnya dari Quraisy, namun karena dia hijrah bersama Nabi jadi ahli Madinah, maka bisa kita katakan musalsal sanad ini mulai dari rawi Ismail ibnu Abi Ja'far an Abi Suhail an abihi an Talhah al-Madaniyun. Maka Talhah ibnu Ubaidillah meskipun dia Quraisy asalnya, namun dia tinggal di Madinah, bisa dinisbatkan dia menjadi ahli Madinah. Adapun sahabi Talhah ibnu Ubaidillah, dan ini seperti biasa kita menyebutkan kedudukan beliau, biodata dan biografi beliau agar kita mencintai para sahabat. Talhah ibnu Ubaidillah an Talhata ibni Ubaidillah indak ya Nasr. An Talhata ibni Ubaidillah, apa i'rabnya Talhata? An Talhata. A'rib awalan an Talhata. Talhata. Talhata ismu majrur bi'an. Wa alamatu jarrihi al-fathah niabatan al-kasrah li'annahu mamnu'un nasrah. ahsan, masyaallah, barakallahu fik. Lima ada sababuh Talhah, la tafrah awalan. Ma huwa sabab? Lil alamiyah wal ijmah. Ujmah. Talhah Arab. Kif? Ujmah. Ujmah kama Ibrahim, Ismail min lughah Ibraniyah. Lakin Talhah Arab. Fi milyan indal Arab ismu Talhah. Ma ta'rif? Qad ajabta tamam, lakin indak ya Hudzaifah is. Ta'nis. Baik. Yani huna ta'nis bita. Baik. Intabih ya Nasr. Idan mada Usamah, Talhah. Walau kana mudzakkar, Hudzaifah binafsih sawa. Ta'nis bita. Wa kadalika min imra'ah Aisyah, fadaiman anta taqra mada an Aisyata au an Aisyati. An Aisyata nama ula idan ta'nis bil bita. Idan hakada Talhah. Baik. Fa Talhah ibnu Ubaidillah fi i'rabiha an Talhata li'anna minal ismi alladhi la yansarif bi ilah al-alamiyah wa mahtumah bita at-ta'nis. Wa mithalu dzalik Usamah, Ubaidah, Hamzah, wa kadzalika Umamah, wa kadzalika minal imra'ah Aisyah, Fatimah, Sofiyah. Wa amma Talhah ibnu Ubaidillah wa huwa al-Qurashi at-Taimi wa kana Talhah ibnu Ubaidillah minal awwalin ay minas sabiqinal awwalin. Dan seperti biasa minas sabiqin al-awwalin, jika dia berhijrah bersama Nabi ke Madinah, maka Nabi menjadikan dia persaudaraan dengan penduduk Madinah. Dan begitu pun Talhah. Lama qadima Talhah al-Madinah akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Ka'ab ibnu Malik. Idan Ka'ab ibnu Malik minal Ansor, dan Talhah ibnu Ubaidillah minal Muhajirin. Akha bainahuma bil Islam bainal Muhajirin wal Ansor, baina Talhah ma'a Ka'ab ibni Malik.
Wa manaqib Talhah katsiratun. Wa min manaqibihi kana minal ladina yansuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddati yaumi Uhud. Maka pada saat yaumi Uhud, kaum muslimin mendapatkan perkara yang sangat keras. Dikarenakan ma'ruf kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada ashabur rimah untuk menjaga di bukit. Apa yang terjadi jangan turun. Tetap di bukit. Jangan sampai kelompok kufar Makkah melewati wadi lembah yang kalian ada di bukit itu kecuali kalian lempar panah-panah. Jangan turun apapun yang terjadi. Dan dipimpin oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Maka alhamdulillah seperti di perang Badr, kaum muslimin sudah mempunyai muqaddimah strategi perang Badr yang Allah menangkan. Maka di saat di awal peperangan di Uhud, perang yang kedua, akhirnya di awal pertama terjadi kemenangan bagi kaum muslimin dengan mudah. Dan inilah ujian dan cobaan iman bersama Nabi. Maka dipikirnya kemenangan itu dengan mudah dikarenakan strategi dan sebagainya. Maka kemenangan itu mutlak dari Allah. Di saat pertama kali kaum muslimin mendapat kemenangan di Badr, maka di perang yang kedua pun merasa yakin, namun semuanya kembali kepada Allah. Maka di awal peperangan jaya raya kaum muslimin. Sehingga kelompok kufar melarikan diri. Dan seperti biasa melarikan diri, mereka meninggalkan apa yang mereka bawa. Mulai dari jika tidak mampu untuk membawa kudanya yang terjatuh, ya sudah dibiarkan. Diambil kudanya nanti oleh kaum muslimin. Dan apa-apa yang berat dari pakaian besi ataupun barang-barang yang bukan dari alat-alat perang akan dilempar agar dia lari tunggang langgang. Maka di saat terjadi pertempuran di awal peperangan, kaum muslimin menang. Dan akhirnya mereka meninggalkan harta-harta mereka. Dan qadarallah ma syafa'al, para pemanah melihat keadaan seperti ini, di mana orang-orang kufar lari tunggang langgang meninggalkan perbekalan, senjata-senjata dan harta-harta, mereka mengatakan al-ghanimatul ghanimah. Al-ghanimatul ghanimah. Maka akhirnya mereka turun untuk mengambil al-ghanimah yang ada di depan mata mereka. Maka sudah diperingatkan oleh Nabi dan amir mereka Sa'ad ibnu Abi Waqqas, pemanah yang jitu, sniper, memerintahkan, namun qadarullah ma syafa'al, harus terjadi. Dan itu telah terjadi. Maka akhirnya turunlah untuk mengambil ghanimah. Maka karena kemaksiatan kepada perintah Nabi, penyebab dari kehancuran. Akhirnya Allah jadikan berbalik. Yang tadinya dalam keadaan kemenangan, namun pasukan Ar-Rimah turun dari bukit, sehingga Allah menjadikan Khalid ibn Walid yang pada saat itu pedangnya terhunus kepada kaum muslimin, dan nanti dimasukkan kepada Islam pedangnya terhunus kepada orang-orang kufar, mempunyai strategi peperangan yang sangat cerdik, melihat ada celah yang tadi dia menunggu tidak bisa masuk pasukan berkuda, karena tentunya tentara orang-orang kufar lebih daripada kaum muslimin meskipun di perang Uhud. Maka mereka mempunyai kuda-kuda kavaleri yang sudah terlatih. Maka dilihat ada celah ini, inilah yang ditunggu-tunggu dari tadi. Mereka ingin masuk membantu orang-orang kufar yang lain
pejalan kaki dari artileri, tidak bisa karena mereka akan dilempari oleh pasukan pemanah yang ada di bukit, 50 orang. Maka 50 orang sniper, setiap orang menembakkan satu yang ada di kuda, maka akan berjatuhan korban. Akhirnya mereka tidak bisa mengambil resiko. Namun di saat terjadi kemaksiatan kepada Rasulullah dan kepada